Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu 7 Juni 2020. Kita akan masuk di dalam renungan kita yang terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 14. Adik-adik siapkan, buka. Setelah itu kita berdoa ya. Kakak sudah? Kakak hanya kembali mengingatkan, ketika Alkitab kita terbuka, justru disitulah peperangan itu terjadi. Karena terlalu banyak kuasa-kuasa yang tidak berkenan untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Oke, baik. Oleh karena itu kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengerti akan firman-Mu. Alkitab kami terbuka, Efesus 1 ayat 3-14 akan kami renungi Tuhan. Kami tidak akan mampu tanpa pekerjaan Roh Kudus. Biarlah Engkau menemani kami dalam perenungan ini hingga kami boleh mendapatkan berkat itu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik. Kakak baca ya adik-adik ya, semua disimak. Sebaiknya ada pulpen hingga apabila ada hal-hal penting itu bisa langsung digarisbawahi. Oke. Judul dari perikop ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, ini digarisbawahi, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaannya digarisbawahi. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya, mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Luar biasa ya adik-adik ya, hari ini topiknya. Adik-adik, kakak harus ceritakan dulu background dari situasi zaman itu. Siapa sih penulis dari surat ini?
Ya, betul. Paulus, Rasul Paulus. Dia memiliki nama sebelum dia bertobat, yaitu Saulus. Kemudian Rasul Paulus ini menulis untuk siapa? Ya, betul, yaitu untuk jemaat Efesus, di Efesus. Tapi khususnya orang-orang Kristen non-Yahudi. Loh, kenapa? Kenapa dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi? Jadi adik-adik, background dulu, Kristen itu, umat Kristen itu seperti ada dua gap, ya, ada dua bagian, yaitu Kristen, orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Surat ini dikhususkan untuk orang-orang Kristen non-Yahudi. Kenapa sih? Jadi orang-orang Kristen Yahudi itu cenderung mengajak orang-orang Kristen non-Yahudi untuk mengerjakan dan obey atau patuh total kepada hukum Taurat. Memang itu betul, tetapi tidak tepat. Kenapa? Karena kekristenan itu adalah bentuk pengakuan atau bentuk kepercayaan bahwa kita hanya berserah kepada Kristus. Hanya Kristus yang memberikan keselamatan itu, bukan kuat kuasa kita. Karena kita patuh kepada hukum Taurat, maka kita akan selamat. Bukan seperti itu. Satu-satunya keselamatan yang kita yakini itu hanya di Kristus. Yang menyebabkan kita selamat itu hanya Kristus, tidak ada faktor lain. Bukan karena usaha kita. Nah, orang-orang Kristen Yahudi bilang, hei, kamu kalau mau selamat itu harus mematuhi total hukum Taurat. Nah, ini jelas tidak benar. Nah, makanya Rasul Paulus menekankan, kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu yang tadi kakak minta kalian garis bawahi. Sebelum dunia dijadikan. Bayangin adik-adik, sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah memilih nama kita. Hedi, dia akan menjadi anakku, dia yang akan kupilih. Bayangkan adik-adik, nenek moyang kita aja belum ada. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Coba kalau adik-adik renungkan kalimat itu, ayat ini. Jadi nama kalian sudah ada sebelum dunia dijadikan. Allah sudah memilih. Bayangkan sekian banyaknya orang loh, nama kita yang dipilih Allah. Di sini ditekankan oleh Rasul Paulus, hey, jadi memang keselamatan itu hanya dari Kristus. Jadi kamu layaknya memuji syukur bahwa kamu sudah menjadi pilihannya. Nah, pertanyaannya atau renungan hari ini tuh mengajak kita untuk merefleksi. Aduh, aku sungguh bersyukur aku dipilih. Sebagai ungkapan syukurku, aku mau berbuat apa? Aku tuh dipilih karena untuk memuji Dia. Aku dipilih itu untuk memuliakan Dia. Bentuk memuliakan Dia itu bermacam-macam kan adik-adik? Nah, itu yang harus kita renungkan. Apa ya? Supaya nama Allah itu dimuliakan, aku harus berbuat apa? Oh ya, kehidupanku yang benar. Aku mengasihi orang lain. Contoh, wah, dia itu penuh kasih ya, kalau ada dia kok kita damai. Oh, kalau ada dia kok aku tuh merasa tenang ya. Oh, dia tuh, jadi kesaksian itu adalah hidup kita. Dengan kesaksian hidup kita ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, adik-adik renungkan bentuk-bentuk apa lagi yang kita lakukan hingga membuat kemuliaan nama Allah dinyatakan. Adik-adik, oleh karena itu, jangan buat pilihan Allah itu sebagai hal yang gampang. Pilihan Allah berarti adalah sesuatu yang sudah direncanakan luar biasa atas kita.
Kalau kita tidak menyadarinya, sia-sialah kita. Sayang gitu. Oke, adik-adik, kakak menunggu respon kalian dalam bentuk report nanti ke kakak layan kita, kakak layan yang lain di Sangkakala. Adik-adik nanti menulis ya, apa ya yang akan saya buat untuk sebagai bentuk aku bersyukur atas pilihan Allah kepadaku. Baik, Tuhan memberkati, dan kiranya renungan hari ini tidak sia-sia dan boleh tinggal di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memilih kami. Oleh karena itu, ajarkanlah kami untuk mengungkapkan syukur kami melalui memuliakan Engkau, melalui tingkah hidup kami dan apapun yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kadang kehidupan kami tidak menyaksikan akan Engkau. Kami sekarang belajar dan mau lagi Tuhan untuk boleh melakukan suatu sikap hidup, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu.